warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Salah satu indikator dari gerak lurus berubah beraturan adalah benda itu memiliki dua kecepatan atau benda itu memiliki percepatan. Jadi indikator utama benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama itu dia harus memiliki yang namanya percepatan ini. Ini indikator utama kalau benda itu memiliki atau dapat dikatakan sebagai benda dengan gerak lurus berubah beraturan. Pada contoh kali ini, di sini ini contohnya. Contoh pada modul kalian juga. Contoh pada soal nomor 11. Kecepatan mobil meningkat dari 3 meter per sekon menjadi 13 meter per sekon dalam waktu 4 sekon. Tentukan yang pertama percepatan mobil dan yang kedua jarak yang ditempuh oleh mobil itu sendiri. Nah, di sini itu ada ini 3 meter per sekon ini sebagai V1 atau kecepatan pertama, sedangkan 13 meter per sekon ini sebagai V2 atau kecepatan kedua. Nah, dalam selang waktu 4 sekon itu apa? 4 sekon ini adalah waktu, atau kita biasa tulis simbolnya ini adalah T. Simbolnya T kecil ya. T-nya kurang bagus, ya hapus dulu. Di sini kita tulis lagi di sini itu sebagai T. Sebagai T kecil atau waktu. Kalau dituliskan di sini diketahui V1 3 sekon, V1 ini kecepatan pertama, V2 sebagai kecepatan kedua, dan T ini sebagai waktu. Soal nomor 11 yang ditanya pertama kali itu adalah percepatan mobil. Percepatan itu simbolnya A ini. A ini adalah percepatan. Kalau mau ditulis lagi di sini kita tulis boleh. Kita tulis percepatan. Bedanya apa dengan kecepatan? Bedanya ada di satuan. Satuannya itu meter per sekon pangkat 2. Jangan sampai salah nulis ya. Percepatan itu dia ada meter per sekon pangkat 2. Ada pangkat 2 di atas sekonnya. Nah, untuk nyari percepatan ini rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Delta V ini apa? Delta V ini adalah V2 dikurangin V1 dibagi T2 min T1. Kalau pengecualian, untuk T-nya boleh 1, boleh 2, tapi kalau V-nya harus ada 2. V-nya harus ada 2, T-nya bisa 1, bisa 2. Gitu. Nah, untuk nyari A-nya gimana? A-nya tinggal ditulis 13 dikurangin 3 dibagi 4. 13 dikurangin 3 10 dibagi 4 sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, kemudian yang ditanya jarak yang ditempuh mobil. Jarak itu kita simbolkan X. X ini rumusnya V1 dikali T plus setengah AT pangkat 2. Di rumus di atas, bagian atas ada, kalian bisa lihat sendiri. Nah, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. X sama dengan 3 dikali 4 ditambah setengah. A-nya dari mana? A ini pakai yang kita dapat dari soal yang sebelumnya. Kita pakai A yang kita dapat dari soal sebelumnya. Kita hapus dulu ini, lingkarinnya nggak pas. Mana? Kok mau dihapus? Sudah. Jadi A-nya itu kita dapat dari ini, dari soal yang kita hitung sebelumnya. Makanya di sini A-nya itu ditulis 2,5, T-nya mana? T-nya ini. T-nya 4 pangkat 2. 3 kali 4 12 ditambah setengah kali 2,5 dikali 6.
16 dari mana? 16 itu dari 4 pangkat 2, jadinya ini 4 pangkat 2 jadilah 16. Sama dengan ini 12 tetap. 20 dari mana? Dari 16 kali 2,5 itu 16 dikali 2,5 dikali setengah. Kita bisa coret dulu di sini. Misalnya bingung. 16 bagi 2 itu 8. 8 dikali 2,5 20. Jadi 12 ditambah 20 sama dengan 32 meter. Sekarang lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Sebuah mobil bergerak ke barat sepanjang jalan lurus dari keadaan diam sampai mencapai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 sekon. Tentukan, yang ditanya sama, masih percepatan dengan jarak. Yang perlu diperhatikan di sini, standar bisa dicarinya suatu percepatan harus memiliki 2 kecepatan. Jadi bisanya kita mencari percepatan itu minimal ada 2 kecepatan. Nah, di soal di sini yang memiliki satuan kecepatan di sini kalau kita lihat ada di 72 km per jam. Satu lagi mana? Satu lagi yang ini. Keadaan diam. Kalau benda dalam keadaan diam, berarti dia kecepatannya sama dengan 0. Yang ini kita sebut sebagai V1. Dan yang ini kita sebut sebagai V2. V2-nya di sini kan masih 72 km per jam. Nah, ini harus kita ubah ke meter per sekon dulu karena satuan SI dari kecepatan adalah meter per sekon. Cara merubahnya gimana? Tinggal dikali 1000 dibagi 3600. Kita coret di sini, Kita coret ya. Nolnya hilang 2. 72 dibagi 36 itu 2. 2 kali 10 sama dengan 20 meter per sekon. V1 ada, V2 ada, berarti kita bisa nyari percepatan mobil. Percepatan mobil itu tadi simbolnya apa? Percepatan mobil. Mana di sini? Simbolnya ini adalah A. A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T. V2-nya berapa? V2-nya tinggal pakai yang atas. Tadi kita dapat angka 20. Angka 20 dikurangi 0 dibagi T-nya berapa tadi? Nah, ini T-nya 5 sekon ya. T-nya kita bisa lihat ini T. T-nya 5 sekon. Kita tulis lagi di sini. Kita tulis T-nya sama dengan 5. 20 dikurangi 0, 20 dibagi 5. Ini berapa? Tanya, hitung sendiri. Sekarang yang B. Jarak yang ditempuh mobil. Nah, ini rumusnya masih sama juga. X sama dengan V1 dikali T plus setengah AT pangkat 2. V1-nya 0, T-nya 5 ditambah setengah dikali A-nya ini, hasil ini dikali 5 pangkat 2. Nah, ini kalian harus hitung dulu ya. Ini berapa? Kalau udah ketemu tinggal masukin di sini lalu dikali dan ketemu di hasilnya. Jangan lupa ditulis satuannya kalau jarak itu meter. Nah, kalau ini satuannya percepatan itu meter per sekon pangkat 2. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Masih dengan pertanyaan yang sama. Sebuah bola mengelinding lurus ke bawah sepanjang bidang miring. Kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, yang ini sebagai V1, yang ini sebagai waktu, yang ini sebagai V2. Kalau kita tulis diketahuinya, kita tulis ya, diketahui sama dengan V1-nya sama dengan 5 meter per sekon, V2-nya sama dengan 25 meter per sekon, dan T-nya sama dengan 5 sekon.
Kalian tinggal masukin ke rumus yang sama dengan nomor 11 dan 12 dan kalian bisa dapat hasilnya. Itu untuk nomor 13. Sekarang untuk nomor 14. Sebuah kapal motor yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kalau ada kata mula-mula, ini di sini jelas ya. Kata mula-mula nih. Kata mula-mula berarti yang ini adalah V1. Udah jelas di sini kilometer per jam, kita harus merubahnya jadi meter per sekon. Cara merubahnya gimana? Masih sama, 36 harus dikali 1000 dibagi 3600. 3600 ini. 0 kita coret 2. Nah, tinggal 36 kita coret dengan 36 ini 1. 1 dikali 10 jadinya 10. Jadinya 10 meter per sekon. Setelah 10 sekon, ini sebagai waktunya sama dengan 10 sekon. Tiba-tiba mesin mati dan berhenti. Seperti yang saya jelaskan tadi, saat terjadinya percepatan, nah kalau di sini adalah perlambatan, itu sama, harus ada dua kecepatan. Sedangkan di sini hanya ada V1 yang nilainya ini, yang kita udah cari, ini V1 nih. Jadi V1-nya sama dengan 10 M per S. V2-nya mana? V2-nya ini, mesin mati dan berhenti. Kalau benda mati berhenti, berarti V2-nya itu sama dengan 0 karena dia berhenti. Nah, di sini tidak ditanya jarak, yang ditanya perlambatan. Perlambatan simbolnya apa? Perlambatan ini simbolnya sama, yaitu A. Nyari A gimana? Tinggal ditulis V2 min V1 per T. V2-nya berapa? V2-nya 0 dikurangin 10 dibagi T-nya juga ini, T-nya 10. Kita pindah ke sini, agak ke bawah ya, enggak apa-apa. Jadi A-nya sama dengan 0 dikurangin 10 itu min 10. Sedangkan dibagi 10. Nah, ini kalian bisa hitung, min 10 dibagi 10 pasti hasilnya min. Min berapa? Hitung sendiri. 10 bagi 10 masa ya harus saya jawab juga. Nah, pembedanya percepatan dengan perlambatan itu hanya ada di angka min. Kalau min ini artinya perlambatan, kalau plus atau tidak ada minnya itu sebagai percepatan. Jadi bedanya di situ. Kalau percepatan nilainya positif, kalau perlambatan nilainya negatif. Nah, sekarang lanjut ke nomor 15. Suatu benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Nah, ini masih sama dengan yang lain-lainnya, sudah diketahui jelas semua. V1-nya ada 30. Ini V1 nih. V1-nya ini 30, ini V2. Ini V1, yang ini V2. Ini T, waktu. Nah, ini udah jelas semua, kalian tinggal masukin ke rumus yang ada. Didapatlah percepatannya berapa dan jaraknya berapa. Ini untuk materi gerak lurus berubah beraturan dengan acuan 2 kecepatan dan 1 waktu. Ini untuk pertemuan ketiga, cukup sampai di sini, kita batasi di gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk pertemuan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Ini. Nah, ini untuk minggu depan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.